5 kejadian misterius yang belum terpecahkan. Sejarah manusia dipenuhi dengan kisah-kisah yang memukau dan seringkali membingungkan. Di antara kisah-kisah ini, terdapat beberapa misteri yang begitu dalam dan penuh teka-teki sehingga meskipun bertahun-tahun telah berlalu, jawabannya tetap tak terjangkau oleh akal dan pengetahuan kita. Kejadian-kejadian misterius ini tidak hanya memicu rasa ingin tahu, tetapi juga menciptakan berbagai teori, spekulasi, dan penelitian yang tak kunjung berhenti. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi 5 kejadian misterius yang masih belum terpecahkan hingga hari ini. Dari koloni yang hilang tanpa jejak, hingga kapal yang ditemukan tanpa awak, dari makhluk misterius yang meneror suatu desa, hingga simbol aneh yang muncul tanpa penjelasan. Setiap cerita ini memiliki daya tarik tersendiri dan menantang batas-batas pemahaman kita tentang dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka dan pikiran yang siap menerima hal-hal yang mungkin berada di luar logika kita. Berikut adalah 5 kejadian misterius yang hingga kini tetap menjadi teka-teki besar dalam sejarah manusia. Insiden Daylot Pass. Pada bulan Januari 1959, sekelompok 9 pendaki muda dari Institut Politeknik Ural memulai ekspedisi ski yang menantang ke pegunungan Ural di Rusia. Dipimpin oleh Igor Dyatlov, kelompok ini terdiri dari 8 pria dan 2 wanita yang semuanya berpengalaman dalam pendakian dan eksplorasi medan bersalju. Tujuan mereka adalah mencapai Gunung Otorten yang dalam bahasa lokal Mansi berarti jangan pergi ke sana. Mereka memulai perjalanan mereka pada 27 Januari. Namun, salah satu anggota, Yuri Yudin, harus kembali karena sakit. 9 pendaki yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka, mendokumentasikan setiap langkah dengan foto dan catatan harian. Dan pada 31 Januari, mereka tiba di sebuah lembah yang curam dan memutuskan untuk berkemah di lereng Holetschal, yang berarti Gunung Kematian. Dan pada malam 1 Februari, sesuatu yang tidak diketahui terjadi, yang menyebabkan mereka meninggalkan tenda mereka dengan tergesa-gesa, tanpa mengenakan pakaian yang cukup untuk cuaca dingin yang ekstrim. Ketika tim penyelamat menemukan tenda mereka, beberapa minggu kemudian, tenda itu robek di dalam, menunjukkan bahwa para pendaki mencoba melarikan diri dari sesuatu di dalam tenda. Mayat para pendaki ditemukan tersebar di sekitar area tersebut dalam berbagai keadaan. Beberapa meninggal karena hipotermia, sementara yang lain mengalami cedera fisik yang parah. 2 pendaki mengalami cedera dada yang mirip dengan efek dari kecelakaan mobil, namun tanpa tanda-tanda trauma eksternal. Salah satu dari mereka ditemukan tanpa lidah, dan beberapa lainnya menunjukkan tanda-tanda radiasi. Penyidik resmi Soviet tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Laporan resmi menyatakan bahwa kematian mereka disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak diketahui. Insiden ini memicu berbagai teori konspirasi dan spekulasi, termasuk kemungkinan serangan dari suku lokal, eksperimen militer rahasia, hingga fenomena paranormal. Meski banyak teori telah diajukan, hingga kini tidak ada penjelasan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis tersebut di Daylot Pass. Kejadian ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah pendakian dan eksplorasi alam. The Mothman adalah makhluk misterius yang pertama kali dilaporkan terlihat di Point Pleasant, West Virginia, Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1966,
dan 1967, makhluk ini digambarkan memiliki tubuh manusia besar dengan sayap besar seperti ngengat dan mata merah yang bersinar. Berikut adalah beberapa detail tentang legenda Mothman. Penampakan pertama Mothman dilaporkan pada tanggal 12 November 1966 ketika 5 pria yang sedang menggali kuburan mengklaim melihat sosok besar dengan sayap di atas kepala mereka. Penampakan yang lebih terkenal terjadi beberapa hari kemudian pada 15 November 1966 ketika dua pasangan muda mengklaim melihat makhluk besar dengan mata merah terang dan sayap besar mengejar mobil mereka di dekat TNT area, bekas pabrik bahan peledak ketika Perang Dunia Kedua. Saksi-saksi menggambarkan Mothman memiliki tinggi sekitar 7 kaki dengan sayap besar yang dapat membentang hingga 10 kaki. Makhluk ini digambarkan memiliki mata merah, menyala yang menakutkan, dan sering terlihat terbang dengan cepat atau melayang di udara tanpa mengepakkan sayapnya. Selain penampakan langsung, kehadiran Mothman sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian misterius lainnya, termasuk suara-suara aneh di malam hari, gangguan radio, dan perasaan takut yang mendalam di antara warga setempat. Beberapa orang juga melaporkan melihat UFO atau mengalami fenomena paranormal di daerah sekitar Point Brazil selama periode penampakan ini terjadi. Salah satu peristiwa yang paling terkenal terkait dengan Mothman adalah runtuhnya jembatan Silver pada 15 Desember 1967. Bencana ini menyebabkan kematian 46 orang dan sering dikaitkan dengan penampakan Mothman. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan makhluk ini dengan runtuhnya jembatan, beberapa orang percaya bahwa Mothman muncul sebagai pertanda atau peringatan sebelum tragedi besar terjadi. Hilangnya Malaysia Airlines MH370. Penerbangan Malaysia Airlines MH370 hilang pada 8 Maret 2014 ketika sedang terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing. Insiden ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. MH370 berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 00.41 waktu setempat. Pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Beijing Capital pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat hilang kontak dengan pengendali lalu lintas udara sekitar pukul 01.22 saat berada di atas kelautan Cina Selatan. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 777-200R. Ada 239 orang di dalam pesawat, termasuk 227 penumpang dan 12 awak kabin. Pencarian awal dilakukan di Laut Cina Selatan, namun tidak menemukan jejak pesawat. Berdasarkan analisis data satelit, diperkirakan pesawat berbelok ke arah barat daya menuju Samudra Hindia Selatan. Dan pada Juli 2015, beberapa puing yang diduga berasal dari MH370 ditemukan di pesisir pantai Afrika dan kepulauan Samudra Hindia, termasuk di Pulau Reunion. Penemuan puing-puing ini mengonfirmasi bahwa pesawat kemungkinan besar jatuh di Samudra Hindia. Operasi pencarian internasional besar-besaran dilakukan di Samudra Hindia Selatan, namun tidak menemukan bangkai pesawat. Dan pada Januari 2017, pencarian resmi dihentikan setelah pencarian ekstensif tidak berhasil menemukan pesawat. Insiden ini menyebabkan perubahan besar dalam industri penerbangan, termasuk pelacakan pesawat yang lebih ketat dan perbaikan sistem komunikasi dalam penerbangan. Hilangnya MH370 tetap menjadi misteri besar dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insiden MH370 adalah tragedi yang mendalam dan menyisakan banyak spekulasi serta pertanyaan yang belum terjawab, menyoroti pentingnya teknologi pelacakan dan transparansi dalam operasi penerbangan. Misteri kapal Mary Celeste.
Pada pagi 7 November 1872, Mary Celeste, sebuah brigantin yang baru berusia 12 tahun, berlayar dari New York menuju Genoa, Italia. Kapal tersebut membawa muatan 1.701 barel alkohol industri. Kapal ini diawaki oleh Kapten Benjamin Briggs, seorang pelaut berpengalaman, istrinya Sarah, putri mereka yang berusia 2 tahun Sophia, dan 7 awak kapal yang handal. Perjalanan awal Mary Celeste tampak berjalan lancar. Cuaca cerah dan laut tenang memberikan harapan bagi semua orang di kapal. Kapten Briggs adalah pria yang sangat disiplin dan memiliki reputasi sebagai pelaut yang cermat. Setiap aspek dari pelayaran ini direncanakan dengan baik. Namun, pada tanggal 5 Desember 1872, sekitar sebulan setelah Mary Celeste berlayar, sebuah kapal Inggris bernama Dei Gratia menemukan Mary Celeste mengapung tanpa arah di Samudra Atlantik, sekitar 400 mil timur dari Azores. Kapten David Morehouse dari Dei Gratia merasa aneh melihat Mary Celeste terombang-ambing tanpa awak di sekitar area itu. Mengingat mereka berangkat hanya 8 hari setelah Mary Celeste berlayar dari pelabuhan yang sama. Ketika Kapten Morehouse dan krunya menaiki Mary Celeste, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pertarungan. Kapal dalam keadaan baik, dan barang-barang pribadi para awak termasuk pakaian dan barang-barang berharga masih ada di tempatnya. Bahkan, makanan untuk 6 bulan masih tersimpan rapi di ruang penyimpanan. Meskipun kapal tampak dalam kondisi baik, ada beberapa tanda aneh yang tidak dapat dijelaskan. Jam kapal tidak berfungsi dan kronometer rusak. Sextant dan buku navigasi utama hilang. Satu-satunya sekoci yang dimiliki Mary Celeste juga hilang, menunjukkan bahwa para awak mungkin telah meninggalkan kapal dengan teratur. Jurnal kapal menunjukkan bahwa entry terakhir dibuat pada 25 November, 9 hari sebelum penemuan, ketika kapal berada di dekat Pulau Santa Maria, Azores. Sejak penemuan tersebut, banyak teori yang muncul mengenai nasib awak Mary Celeste. Beberapa di antaranya adalah pemberontakan atau serangan bajak laut. Namun tidak ada tanda-tanda kekerasan atau barang yang hilang sehingga teori ini kurang meyakinkan. Kebocoran alkohol. Beberapa orang berpendapat bahwa kebocoran dari muatan alkohol industri mungkin menyebabkan para awak panik dan meninggalkan kapal. Namun, tidak ada bukti kebocoran atau ledakan yang ditemukan di kapal. Fenomena alam. Gelombang besar atau waterspot mungkin telah menakut-nakuti para awak sehingga mereka meninggalkan kapal dengan sekoci yang kemudian mungkin tenggelam atau hanyut terlalu jauh dari Mary Celeste. Penyerangan oleh makhluk laut atau UFO. Teori yang lebih fantastis menyebutkan kemungkinan penyerangan oleh makhluk laut raksasa atau bahkan alien. Namun ini lebih merupakan spekulasi daripada berdasarkan bukti. Hingga hari ini, misteri Mary Celeste tetap tidak terpecahkan. Kapal ini akhirnya berlayar kembali ke laut dan digunakan selama beberapa tahun sebelum akhirnya dihancurkan. Namun, kisahnya tetap hidup sebagai salah satu misteri maritim terbesar dalam sejarah. Hilangnya koloni Roanoke. Pada tahun 1587, sekelompok 115 pemukim Inggris dipimpin oleh John White tiba di Pulau Roanoke di lepas pantai Carolina Utara saat ini. Mereka bertujuan untuk mendirikan koloni permanen di dunia baru. Pemukiman ini merupakan upaya kedua oleh Inggris untuk membangun kehadiran di Amerika Utara setelah usaha pertama pada tahun 1585 gagal. John White, seorang pelukis dan penjelajah berpengalaman, diangkat sebagai gubernur koloni baru ini. Bersamanya adalah anak perempuannya yang sedang hamil, Eleanor Dare, dan menantunya Alanias Dare. Eleanor melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 18 Agustus 1587 yang diberi nama Virginia Dare.
bayi Inggris pertama yang lahir di Amerika. Koloni Roanoke segera menghadapi kesulitan besar. Persediaan makanan menipis dan hubungan dengan suku-suku asli yang sebelumnya bersahabat mulai memburuk. Pada akhir tahun 1587, para pemukim meminta John White untuk kembali ke Inggris dan meminta bantuan serta persediaan tambahan. Dengan berat hati, White setuju dan berangkat pada akhir tahun itu. Perjalanan White kembali ke Inggris tidak berjalan lancar. Ketika tiba di Inggris pada tahun 1588, negaranya terlibat dalam konflik besar dengan Spanyol yang dikenal sebagai Perang Armada Spanyol. Semua kapal yang tersedia digunakan untuk pertahanan dan White tidak bisa segera kembali ke Roanoke. Akhirnya, pada tahun 1590, White berhasil mendapatkan kapal dan kembali ke Roanoke. Ketika tiba pada tanggal 18 Agustus, 3 tahun setelah kepergiannya, dia menemukan koloni tersebut kosong. Tidak ada tanda-tanda pertempuran atau kekerasan. Semua rumah dan benteng telah dibongkar dengan hati-hati. Satu-satunya petunjuk adalah kata Croatoan yang diukir di tiang pagar dan huruf Crow yang diukir di pohon dekatnya. Sejak penemuan tersebut, hilangnya koloni Roanoke telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Beberapa teori utama yang diajukan adalah perpindahan ke Pulau Croatoan. Teori ini menyatakan bahwa para pemukim mungkin telah pindah ke Pulau Croatoan yang sekarang bernama Pulau Hatteras, di mana mereka bisa mencari perlindungan dan persediaan dari suku asli yang bersahabat. Namun, pencarian di pulau tersebut tidak menemukan bukti pasti mengenai keberadaan mereka. Asimilasi dengan suku asli. Ada kemungkinan bahwa pemukim bergabung dengan suku asli di daerah tersebut, mengadopsi cara hidup mereka untuk bertahan hidup. Beberapa laporan dari abad ke-17 menyebutkan adanya orang dengan ciri-ciri Eropa di antara suku-suku asli yang mungkin merupakan keturunan para pemukim Roanoke. Bencana alam atau penyakit. Kemungkinan lain adalah bahwa koloni tersebut hancur akibat bencana alam seperti badai besar, kekeringan, atau wabah penyakit yang memaksa para pemukim meninggalkan tempat mereka. Serangan oleh suku bermusuhan. Meskipun tidak ada bukti kekerasan yang ditemukan, ada kemungkinan bahwa pemukim diserang oleh suku asli yang bermusuhan atau suku lain di wilayah tersebut. Hingga hari ini, nasib para pemukim Roanoke telah menjadi misteri. Banyak penelitian dan penggalian arkeologis telah dilakukan, tetapi bukti definitif tentang apa yang terjadi pada mereka masih belum ditemukan. Hilangnya koloni Roanoke tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Amerika. Mengingatkan kita akan tantangan besar yang dihadapi oleh para penjelajah awal dalam mencari kehidupan baru di dunia baru.